Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan video sinyal buy ya, dimana itu berlaku untuk transaksi tanggal 18 April sampai tanggal 22 April ya. Jadi dari mulai Senin sampai hari Jumat. Tapi sepertinya tanggal 21 ini kalau nggak salah besok libur ya. Jadi mungkin ya sama seperti minggu ini ya, dimana minggu ini di tanggal 11 cuman sampai tanggal 14 April aja. Jadi mungkin besok itu tanggal 18, 19, 20 dan 21-nya libur kalau nggak salah libur ya. Oke, jadi yang pasti untuk minggu depan ya. Jadi dimulai dari tanggal 18. Oke. Jadi sini saya sudah menyiapkan ada sekitar 8 saham yang akan saya berikan, di mana titik entry-nya, di mana titik cut loss-nya, di mana untuk area resistennya atau di mana wilayah take profitnya. Oke, untuk sebelum lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Oke, jadi untuk kalian juga yang baru masuk atau baru terjun ke dunia saham dan kalian ingin mandiri, kalian bisa masuk ke bagian playlist di sini dan kemudian pilih bagian yang playlist materi trading saham. Di sini sudah saya kelompokkan lengkap komplit dari bagaimana cara menarik garis support resisten, menghitung risk reward, money management dan yang lain-lainnya. Jadi ketika kalian putar aja semua di sini, dan kalau masih bingung juga bisa komen di video itu atau bisa join di grup WhatsApp kami ya. Di sini kalian bisa tanya sepuasnya, di sini gratis, nggak perlu bayar sama sekali. Oke, lanjut aja untuk saham yang pertama yang kemungkinan besok akan naik adalah saham Apex. Apex ini. Oke, seperti ini ya saham Apex ini, dimana dia sudah ada 2 candle konfirmasi ya, dimana di sini ketika dia turun dan kemudian di sini di tanggal 13 April kemarin dia sudah naik 1%, dan kemudian di tanggal 14 April kemarin dia naik juga 0,99%, berarti sudah ada 2 candle pantulan ya. Oke, mengkonfirmasi bahwa saham ini sudah muncul kekuatan bayarnya. Jadi kita tinggal entry, misal kita entry di harga closingnya kemarin, misal di harga 510 dengan cut loss kita 1 tick aja di bawah area sini ya, dari saham Apex ini, dimana areanya di batas bawahnya adalah di harga 480, kita cut lossnya di harga 475 dengan persentasi 6,84%, dan wilayah take profit kita adalah di sini, dimana area sini adalah batas atasnya di harga 670 dan batas bawahnya adalah di harga 650, tapi kita pasang untuk take profitnya di harga 645 aja, nggak masalah. Oke. Jadi dengan persentasi take profit kita adalah 26,37% ya, dimana seperti pola sebelumnya ketika dia turun terus, dan sini sudah ada mulai candle konfirmasi, bisa dibilang ini candle hammer ya, dan kemudian dia lanjut naik sampai ke area resisten ini. Jadi ini juga nggak menutup kemungkinan ketika besok open market dia kemudian lanjut naik lagi sampai ke atas sana, atau bergerak sideways dulu baru lanjut naik ke atas sana. Tapi kemungkinan kedua, dia bisa juga langsung turun dan ngejebol area supportnya ini. Tentunya kita batasi cut loss kita di harga 475 dengan persentasi 6,84% kalau kita masuk di harga 510. Tentunya ini kita bisa sesuaikan ya. Jadi selagi masih di bawah 10% masih aman. Misal nanti kalian dapatnya di harga 525 berarti masih aman ya, dimana cut loss kita masih di bawah 10%. Oke, jadi usahakan masuk di harga ini aja, di harga 510, atau malah kalau lebih rendahnya berarti otomatis minus ya berarti ya. Oke, jadi anggap aja kita masuk di harga 510 aja untuk saham Apex ini. Oke, kalau dari RSI-nya sendiri mau terbentuk golden cross ya, dimana garis ungu akan memotong garis kuningnya. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada saham Arna. Oke, saham Arna ini saya pilih kenapa? Karena dia sudah breakout ya, breakout dari area resisten ini. Dimana di sini kalau kita lihat ada resisten di sini di harga 945 di sini. Di sini juga ada resisten, dan di sini juga sempat tertahan dan kemudian kembali lanjut naik di breakout di area sini, dan kemudian di sini ya di tanggal 13 April kemarin dia di breakout dengan volume yang kuat, dan kemudian dia bisa dibilang retestnya juga, tapi retest yang masih hijau ya, saya terbentuk doji dan volumenya juga masih kuat. Oke, jadi masih ada harapan ketika kita masuk di harga 955 closingnya kemarin, dan cut loss 1 tick aja di bawah harga ini di harga 945 ya di bawahnya, berarti otomatis 1 ticknya adalah di harga 940, dan take profit kita di harga 1030, di mana 1030 itu adalah resisten di sini ya. Oke, di sini adalah area resistennya,
Nah, jadi harapan kita dia bisa sampai ke sana. Jadi, kita masuk di harga closing kemarin di harga 955 dengan cut loss kita di harga 940 dengan presentasi cut loss kita 1,57% dan take profit kita di harga 1030 dengan presentasi 7,85% dari saham Arna ini. Oke, di sini juga kalau bisa kita lihat ya sebenarnya masih ada harapan ya untuk sampai ke sana, karena kalau dari resisten sebelumnya di sini di area 76,20 ya. Jadi masih ada harapan dia akan sampai ke harga 1030-nya ini untuk kalau dari RSI-nya. Tapi kalau dari candle-nya sendiri, kalau kita lihat dari sini dari volumenya masih ada kemungkinan ya, masih ada kemungkinan kuat akan sampai ke harga 1030. Tentunya sama ketika kita beli di harga 955, ternyata dia nanti bergerak turun atau ngejebol harga 945, kita bisa keluar ketika dia menyentuh harga 940. Artinya kalau dia sudah menyentuh harga 940 berarti dia sudah jebol area supportnya ini. Dan untuk take profitnya kalian bisa pilih bebas ya, dimana aja. Ketika kalian di sini sudah naik 2%, naik 3%, naik 4%, kalian mau jual juga nggak masalah, atau mau maksimalnya di harga 1030 juga nggak masalah. Kalau take profit kalian bebas, fleksibel, mau di mana aja aman. Tapi kalau untuk cut loss kalian harus apa ya istilahnya, harus disiplin ya. Oke, di sini cut loss pertama bisa di harga 940 atau cut loss kedua bisa di sini di bawah garis MA 50 ya sekalian, tapi sudah lumayan lebar ya, dimana sekitar 8,38% di harga 875 untuk saham Arna ini, dimana di sini ada area ya, di sini ada area, dimana area di sini adalah area support resisten sebelumnya, di sini resisten. Dan di sini juga ada garis MA 50-nya. Jadi cut loss kita di bawah area ini dan di bawah garis MA 50-nya sekalian. Itu adalah pilihan cut loss kedua. Tapi kalau mau cut loss yang pertama di sini aja di harga 940. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham Asri. Oke, seperti ini. Oke, Asri ini bisa kita lihat di sini adalah ada pola, istilahnya pola reversal ya. Kalau saya panjangkan sampai ke sini, oh nggak bisa ya ternyata. Oke, di sini kalau bisa kita lihat ketika dia downtrend di sini turun dan kemudian dia sudah breakout ya. Kemudian di sini dia kembali retest lagi ke area sini dan kemudian naik, dan semakin lama supportnya semakin meninggi ya, dimana di sini bisa kita lihat di sini adalah lowernya sebelumnya. Dan kemudian di sini sudah terbentuk lower high. Di sini juga terbentuk lagi lower high-nya. Dan di sini juga sudah terbentuk lagi lower high, dimana itu adalah ciri-ciri saham ini sudah bergerak atau mulai bergerak uptrend ya. Oke, seperti ini. Jadi misal kita masuk di harga closingnya kemarin di harga 164 dan cut loss kita satu tick aja di bawah garis ini ya, di bawah garis ini, dimana ini adalah support resisten uptrendnya, support trendline uptrendnya di bawah ini. Jadi kita cut lossnya satu tick aja di bawah garis ini, misal di sini. Oke, di sini aja di harga 158 dan kita masuk di harga 164, dimana itu ada penutupan kemarin. Dan take profit kita adalah di harga 176, dimana itu adalah area support di sini dan di sini adalah area resistennya. Jadi dengan persentase cut loss kita 3,66% dan take profit kita adalah persentasenya 7,32% dari saham Asri ini. Oke, kalau dari RSI-nya dia baru aja menyentuh area 50 ya, jadi nggak menutup kemungkinan dia akan nge-breakout area 50 ini. Tentunya kalau kita misal sudah masuk di sini, tentunya kita tetap harus disiplin ya, disiplin ketika dia menjebol area sini, menjebol area ini, di mana area ini adalah batas bawahnya di harga 160 dan di sini juga ada garis MA 50. Jadi kalau candle nanti ternyata kita masuk dia lanjut bergerak turun, kita bisa cut loss dulu kalau udah terlanjur masuk di harga 164 ini. Oke ya. Selanjutnya ada saham DKFT. Oke, DKFT ini saya pilih karena apa? Karena di sini dia terbentuk pola double bottom ya, double bottom, dan di sini juga ada area resistennya, di mana di sini juga adalah resisten di sini resisten, dan kemudian juga di sini ada area resisten, di mana resisten ini saya buat batas atasnya di harga 156 dan batas bawahnya adalah di harga 153. Dan kemarin dia closingnya di harga 158, berarti dengan catatan dia sudah breakout ya, dia sudah breakout dari area resistennya ini. Dan kalau kita lihat sendiri dari volumenya di sini adalah volume yang cukup kuat ya, dimana dia sudah berada di atas garis, melewati garis MA 20-nya, dan dia lebih besar dibandingkan dengan volume sebelumnya. Berarti bisa dibilang adalah lompatan volume atau volume spike yang kuat ya di sini. Oke, jadi untuk resisten selanjutnya, untuk targetnya adalah di harga 177, di mana 177 itu adalah area resisten sebelumnya, atau kita paskan aja dulu. Oke, di sini ya. Sini resisten dan sini adalah area resistennya. Oke. Jadi kita masuk di harga 158, cut loss kita satu tick aja di bawah area resisten ini. Misal satu ticknya berarti di harga 152 ya.
dan resisten kita di harga 177 dan cut loss kita dengan persentase 3,80% dan persentase take profit kita adalah 12,03%. Jadi lumayan ya. Oke, kalau di sini juga RSI-nya lanjut naik ya, dan di sini juga masih ada resisten dari RSI-nya di area 78,80 ya. Oke, jadi nggak menutup kemungkinan dia akan sampai ke harga 177 ini. Oke, tentunya sama untuk saran saya. Untuk saran saya, jadi untuk wilayah take profit kalian bebas, fleksibel, kalian bisa take profit di mana aja. Tapi untuk cut loss-nya kalian harus disiplin ya. Oke, seperti itu ya. Untuk saham DKFT ini. Selanjutnya ada saham Inco. Oke, saham Inco ini sama seperti saham DKFT tadi ya, dimana dia sudah breakout dari area 7.800-nya. Di sini di area 7.800 itu adalah, sebentar saya carikan dulu. 7.800 itu adalah area, di sini ada area bisa dibilang sebentar. Oh, di sini ya. Di sini ada area support, pantulan support sebelumnya di sini. Ketika dia sempat, walaupun sempat di breakdown sini. Oh, di sini juga ada area support juga ya. Di sini support sempat di breakout dan kemudian sempat beberapa kali menjadi support dan kemudian di breakdown dan kemudian di sini tertahan di sini langsung, ternyata habis itu langsung opennya terbentuk gap ya seperti ini. Oke, berarti kalau ini bisa kita buatkan, sebenarnya buatkan area ya sini seperti ini. Oke, seperti ini ya, dan kemudian area ini di breakdown lagi dan kemudian dia kembali lagi ngegap lagi naik ke atas dan tertahan di area sini ya, dan kemudian dia naik dan kemudian di sini di breakdown lagi dan kemudian di sini menjadi area resisten ya, bisa kita lihat di sini. Oke, di sini menjadi area resisten kembali. Berarti area 7.800 itu adalah area support selanjutnya, resisten selanjutnya. Dan di sini saya sekalian aja ada harga 9.550 itu adalah di sini adalah area resisten ya, di sini bisa kita lihat. Oke. Jadi Inco sudah breakout dari harga 7.800 yang dimana itu adalah area support resisten sebelumnya. Dan di sini juga dia sudah breakout dengan volume yang bisa dibilang cukup kuat ya, cukup bagus. Misal kita masuk di harga closingnya kemarin di harga 7.000, misal aja kita masuk di harga 7.975 dan wilayah take profit kita atau target kita adalah di harga 9.550 ya. Coba kita cari di bawahnya lagi apakah ada resisten lagi terdekatnya. Ya, ternyata nggak ada ya sini ya, karena kurang bagus. Jadi paling yang bisa itu kita pertimbangkan ya di area ini saja ya, di harga 9.550 itu dengan persentasi 19,75% dan cut loss kita di harga 7.725 dengan persentasi cut loss kita 3,13%. Dan kalau kita lihat sendiri dari RSI-nya sendiri, di sini masih ada resisten ini ya, resisten di area 85,01. Di sini juga dari RSI-nya baru aja terbentuk golden cross ya, garis ungu sudah memotong garis kuningnya, jadi dia bisa menuju ke area resisten selanjutnya. Oke, jadi misal kita masuk di harga 7.975, kita bisa keluar ketika dia ternyata ngejebol support 7.800 nya. Misal kita keluar ketika dia menyentuh harga 7.725 ya untuk saham Inco ini, dan target kita di harga 9.550 dengan persentasi 19,75%. Selanjutnya ada saham INDX. Oke, INDX ini cukup menarik ya, dimana di sini bisa kita lihat secara tren jangka panjang ya, dia masih strong uptrend ya, dimana garis MA50 masih berada di atas garis MA200 dan candle-candle masih konsisten berada di atas garis MA50 nya. Dan di sini juga saya buatkan garis trendline, support trendline-nya seperti ini, dimana ini adalah lower pertamanya. Lower, apa yang lower? Ini lower ya, lowernya. Kemudian di sini sudah terbentuk lower high. Sini lower high-nya, dimana lowernya sudah semakin lama semakin tinggi ya. Dan kemudian di sini terbentuk lagi lower high lagi. Oke, seperti ini ya. Jadi kita sudah bisa mulai cicil masuk ketika di harga closing kemarin, dimana dia sebenarnya sebelumnya sudah ada bantingan ya ketika dia sampai ke area resisten ini.
dan kemudian dia turun terus, dan sini sudah terbentuk pola inverted hammer yang pertama di tanggal 13 April, dan kemudian di tanggal 14 April kemarin terbentuk pola inverted hammer lagi dengan closingnya di harga 324. Jadi bisa kita masuk di harga 324 dengan cut loss kita satu tick aja di bawah garis ini ya, di bawah garis support trendline-nya ini, misal di harga 306, karena kalau kita maksimalkan di bawah garis MA50-nya di sini itu sudah sangat lebar ya, udah lebih dari 15%. Jadi kita cut loss-nya di bawah garis trendline di bawah garis support trendline-nya ini aja. Jadi di harga 306 dengan persentase cut loss kita di persentasenya 5,56%, dengan catatan kita masuk di harga 324 dan take profit kita ada di harga 450, di mana itu adalah area rejection sebelumnya di sini, dengan batas atasnya di harga 464 dan batas bawahnya adalah di harga 450. Jadi kita ambil yang paling bawahnya aja di harga 450 dengan persentase take profit kita adalah 38,89% dari saham INDEX ini. Oke, di sini juga dari RSI-nya bisa kita lihat dia baru aja nge-breakdown sebenarnya ya. Baru aja nge-breakdown area 50-nya. Jadi masih ada kemungkinan dia akan lanjut turun ataukah ternyata dia kembali lagi nge-breakout area 50-nya ini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita masuk, perhatikan kalau dia ngejebol area support trendline-nya ini, support uptrend ini, kita bisa keluar dulu. Tapi kalau dia masih bertahan, kita bisa hold dengan harapan dia bisa sampai ke harga 450-nya ini. Oke, jadi kalau saya gambarkan polanya akan seperti ini ya. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya ada saham Kino. Kino ini dia. Oke, Kino ini sama ya, dia sudah breakout di sini, dimana kemarin dia breakout dengan volume yang bisa dibilang konsisten ya di sini. Dari candle yang ini, dia terus hijau terus, dan dia akhirnya breakout dari area sini, dimana area ini adalah area rejection sebelumnya, dimana batas atasnya adalah di harga 3.840 dan batas bawahnya adalah di harga 3.800. Oke, jadi misal kita masuk di sini di saham Kino ini di harga 4.000 berapa nih? Kemarin dia closingnya di harga 4.010 ya. Oke, kita masuk di harga 4.010 dan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, dimana area ini adalah di batas bawahnya adalah di harga 3.800. Jadi kita cut lossnya di harga 3.790 aja ya, dengan persentasi 5,49% dan take profit kita adalah di harga 4.530 ya, dimana saham Kino ini berarti dia sudah berada di area atau di posisi, oh ini ada resisten juga di sini. Sebentar. Oke, berarti ini saya nggak jadi gunakan Fibonacci ekstensi, tapi ternyata di sini masih ada area resisten ya. Oke, di sini area resistennya. Resistennya di harga 4.340 dengan persentase take profit kita adalah 8,23% dengan cut loss kita dengan persentasenya 5,49%. Jadi di sini untuk saham Kino ini ada dua pilihan ya, Pertama, kita bisa langsung masuk sekarang, atau kedua tunggu dia kembali retest. Nah, jadi keuntungannya kalau retest, kalau kita tunggu dia retest, kita akan dapat di harga lebih murah dan take profit kita akan lebih semakin lebar ya, jadi semakin banyak ya. Jadi sebelumnya kita cuma dapat sekitar, kalau kita masuk di harga sekarang kita cuma dapat sekitar 8,23%, tapi kalau kita tunggu dia retest, dia menjadi sekitar 11,86% dan cut loss kita juga semakin menipis. Itu adalah pilihan pertamanya, pilihan keduanya ya. Jadi keuntungannya kita bisa lebih murah, bisa dapat lebih murah, dan cut loss kita juga semakin lebih kecil, dan take profit kita jadi semakin lebar ya. Dan kekurangannya, tapi bisa aja dia nanti sama seperti pola sebelumnya, ternyata dia setelah breakout dia nggak retest tapi dia lanjut naik terus ya. Oke, seperti itu. Jadi tentukan pilihan kalian bisa masuk sekarang atau masuk ketika nanti dia retest. Ya seperti itu ya untuk saham Kino ini. Tapi kalaupun mau masuk sekarang pun, kalau kita ternyata harus cut loss kita masih kecil ya, masih di bawah 10%, jadi masih aman. Oke, selanjutnya ada saham SCMA. Oke, saham SCMA ini sendiri kalau bisa kita lihat di sini dia baru aja breakout ya, dari resisten trendline downtrendnya ini. Di sini dia breakout dan kemudian dia sudah breakout juga dari area resisten terdekatnya, dimana di sini adalah resisten, di sini juga ada resisten, dimana resisten ini saya buat batas atasnya di harga 268 dan batas bawahnya adalah di harga 260 ya.
Oke, seperti ini ya di bawah di sini. Dan bisa kita lihat di sini dia naik ya, naik dan kemudian dia sempat retest lagi di sini dan kemudian naik lagi dan turun, naik lagi dan kembali turun lagi ke bawah sini. Dan di sini sudah muncul candle konfirmasi, candle pantulannya ya. Di sini membentuk pola, bisa dibilang pola inverted hammer ya. Oke, misal kita masuk di harga 266 dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, di mana area sini kan batas bawahnya tadi di harga 260 ya. Kita cut loss saja di harga 258. Jadi dengan persentase cut loss kita kecil, sangat kecil, sekitar 3,01%, dan wilayah take profit kita adalah di sini. Yang pertama mungkin di sini ya, pertama di sini di harga 304 dengan persentase 14,30%, dan resisten selanjutnya adalah di area ini, di mana area ini adalah area support dan resisten sebelumnya di sini. Anggap aja di harga 332 dengan persentase 24,84%. Oke, dari RSI-nya sendiri walaupun dia habis nge-breakdown area 50, tapi dia kembali lagi, bisa dibilang polanya udah menuju ke atas lagi ya, sudah mulai naik lagi. Tidak ada kemungkinan dia akan kembali ke area 50 dan nge-breakout area 50-nya ini untuk dari RSI-nya sendiri. Oke, jadi sudah ya sekitar 10 saham yang sudah saya ulas di mana titik entry-nya, di mana titik cut loss-nya, dan di mana wilayah take profit-nya. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk yang perlu kita disiplinkan adalah cut loss-nya. Jadi tingkat cut loss-nya. Jadi kalau kita sudah masuk di saham ini, kita harus tahu di mana kita harus keluar. Ketika dia menyentuh harga ini, kita harus keluar, kita harus disiplin. Tapi untuk take profit-nya terserah kalian, fleksibel. Jadi kalian sudah cukup dengan 1% ya, mau jualan ya nggak masalah, mau 2% kalian mau jual juga nggak masalah, atau mau maksimalkan sampai 10% atau sampai 20% sekalian, yang pasti itu masih adalah wilayah resistennya juga masih nggak masalah juga. Jadi tadi ya, untuk resisten, untuk take profitnya kalian fleksibel, tapi untuk cut lossnya kalian harus disiplin. Ketika dia sudah ngejebol area supportnya, kalian bisa keluar dulu. Urusan nanti setelah kalian cut loss ternyata dia berbalik lagi naik ke atas, itu udah urusan terakhir. Anggap aja itu bukan rezeki. Tapi kalau ternyata kita cut loss dan dia turun lebih dalam lagi, berarti kalian sudah adalah orang-orang yang beruntung. Kalian sudah memotong atau memangkas atau membatasi kerugian kalian di awal. Jadi jangan sampai ada istilah nyangkut ya. Jadi istilah nyangkut itulah orang yang nggak mau cut loss, jadi dia udah loss sudah banyak sampai 20-an%, bahkan sampai 30%. Kalau udah mau di cut loss, kalau udah dia mau jual rugi, itu ruginya sudah sangat-sangat dalam ya. Jadi 30% itu dari modal misal 1 juta aja, loss 30% itu berarti sudah kehilangan 300.000 sendiri. Oke, seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada istilah yang namanya nyangkut. Nyangkut itu adalah orang-orang yang nggak mau cut loss aja. Oke, seperti itu ya. Dan ini juga bisa kalian barengi dengan istilahnya dengan analisis bid offer nanti di akhir video, atau bisa kalian cari sendiri di video-video saya analisis bid offer ya. Oke, sini mungkin bid offer. Ya, yang ini ya, cara membaca bid offer saham. Jadi di sini nanti bisa kalian barengi dengan technical analisis bid offer. Jadi kalian jangan melulu ketika saya memberikan sinyal buy seperti ini kalian besok langsung masuk aja, jangan. Jadi kalian perhatikan besok ketika open market hari Senin, kalian pastikan bid dan offernya. Jadi pastikan bidnya itu lebih tebal dibandingkan dengan offernya. Jadi kalau offernya ternyata lebih tebal, jangan coba-coba masuk. Jadi bisa aja ketika kalian masuk nanti kalian langsung diguyur ya dari orang-orang yang antri jualan di bagian offer itu. Dan pastikan juga dari bidnya itu pastikan bidnya itu bid yang asli ya, jangan bid yang palsu. Yang bid palsu itu biasanya mereka ada angka yang rapi, antrian yang rapi di frase harga tertentu. Misal di harga 50, misal di harga 100, di harga 100, misal anggap aja di harga 100, harga 200, harga 300, itu mereka antriannya sama 10.000 lot. Jadi jangan itu adalah ciri-ciri saham atau ciri-ciri bid palsu. Oke. Seperti itu ya. Jadi ini harus kita barengi juga dengan analisis bid offernya nanti ya ketika open market. Jadi jangan seolah-olah saya ketika membaca video ini, melihat video ini, kita masuk di harga 266 gitu, seperti itu. Jangan langsung masuk gitu aja tanpa kita memperhatikan bid offernya seperti apa. Jadi pastikan di bidnya atau di bagian bidnya, misal di harga 266 ini tebal atau di bawah 266 ini tebal, dan totalnya lebih banyak dibandingkan dengan offernya, seperti itu. Oke, sekian aja dari video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan sekali lagi, kalau ini di luar tanggung jawab saya ya, semua itu ada di tangan kalian. Kalian beli, kalau seumpama kalian untung kalian nikmati sendiri, dan kalau rugi juga kalian tanggung sendiri. Jadi tidak ada tanggung jawab dari saya sendiri. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.